Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Fahmi Jamjani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tahun 2019, angkatan 2019, mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa peraturan perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasi. Tugas ini juga untuk memenuhi persyaratan mohon maaf, untuk mengikuti mata kuliah legal drafting yang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasi. Jadi sebelum kita memulai materi kita, seperti biasa akan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa peraturan perundang-undangan. Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baik, menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengerjaannya. Namun kita sepakat bahwa bahasa perundang-undangan sesungguhnya mempunyai corak atau gaya yang khas, yang berisikan pengertian, kelugusan, kebakuan ataupun keserasian. Bunyi peraturan perundang-undangan tidak lain adalah bahasa Indonesia yang diterapkan, yang untuk kewajiban, perintah, larangan ataupun suruhan ataupun arahan, pedoman dan pilihan untuk keteraturan dalam ketertiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan kata susunan kata lain dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma bahasa yang dalam peraturan tersebut harus mudah dilaksanakan ataupun dapat digerakkan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang satu, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan ataupun organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Dan yang keempat, dapat dilaksanakan. Dan yang kelima, daya gunaan dan kesialgunan. Yang kelima, kejelasan rumusan, dan yang ketujuh, keterbentukan. Bunyi peraturan undang-undangan tidak lain adalah bahasa yang ditetapkan untuk kewajiban, perintah, larangan, suruhan, arahan, pedoman dan pilihan untuk keteraturan dan ketertiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format dan peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma. Bahasa yang ada dalam peraturan tersebut harus mudah dilaksanakan atau dapat ditegakkan. Ketiga variabel tersebut, ada tiga variabel yang saling terkait: bahasa, norma, dan muatan. Ketiga variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang akan menunjukkan jenis dan macam peraturan perundang-undangan yang diinginkan oleh perancang peraturan perundang-undangan. Perancang harus berani mengatakan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan harus mengandung norma yang dibuat oleh perancang tersebut, dan juga harus menunjukkan bahwa norma yang dibuat sesuai dengan materi, muatan, dan peraturan perundang-undangan yang disusunnya. Berkomposisi dengan memfokuskan pada kalimat yang mengandung suatu larangan ataupun suruhan, kebolehan, diskresi, pengecualian bertindak bagi masyarakat, golongan tertentu ataupun perorangan, ataupun menciptakan suatu kewenangan yang baru untuk menghapuskan kewenangan yang sudah ada. Norma adalah salah satu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungan. Ada yang mengartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seorang dalam bertindak ataupun bertingkah laku dalam bermasyarakat.
Perintah perilaku mewujudkan isi norma yang dapat menampilkan diri dari berbagai wajah penggolongan isi norma. Pada umumnya adalah perintah. Perintah adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu. Larangan verbal adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu. Pembebasan atau dispensasi adalah pembolehan verlov khusus untuk tidak melakukan sesuatu secara yang diharuskan. Adalah pembolehan untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Metanorma Andli membaca metanorma yakni norma pengakuan. Norma perilaku yang ada dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi, misalnya larangan undang-undang yang berlaku surut. Norma perubahan, norma yang menetapkan bagaimana suatu norma berperilaku dapat diubah, misalnya undang-undang tentang perubahan. Norma kewenangan, norma yang menetapkan oleh siapa dan ditetapkan oleh prosedur yang mana norma perilaku ditetapkan, bagaimana norma perilaku harus ditetapkan, misalnya tentang kekuasaan kehakiman. Norma definisi dan norma penilaian sangat terkait dengan jenis peraturan perundang-undangan. Jenis jenjang ke atas ataupun ke bawah tipis dan tumpang tindih. Jenjang semakin ke atas semakin abstrak, begitu sebaliknya. Jenjang semakin ke bawah mudah dilaksanakan, begitu sebaliknya. Materi muatan peraturan perundang-undangan: undang-undang hukum pidana, undang-undang hukum perdata, undang-undang hukum administrasi, undang-undang pengesahan, undang-undang penetapan, undang-undang arahan dan pedoman, undang-undang organik, undang-undang keperdataan, undang-undang setiap orang yang berhak hidup serta berhak setiap orang yang berhak hidup mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Pasal 28A UUD RI tahun 1945. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1900 tentang HAM. Bagaimana pasal 338 KUHP, barang siapa yang merampas nyawa seorang dengan secara sengaja ataupun tidak sengaja maka akan termasuk pembunuhan dengan ancaman hukuman 10-15 tahun penjara. Ya baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Fahmi Jamjani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tahun 2019, angkatan 2019, mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa peraturan perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasi. Tugas ini juga untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti mata kuliah legal drafting yang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasi. Jadi sebelum kita memulai materi kita, seperti biasa akan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa peraturan perundang-undangan. Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baik, menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengerjaannya. Namun kita sepakat bahwa bahasa perundang-undangan sesungguhnya mempunyai corak atau gaya yang khas, yang berisikan pengertian, kelugusan, kebakuan ataupun keserasian. Bunyi peraturan perundang-undangan tidak lain adalah bahasa Indonesia yang diterapkan, yang untuk kewajiban, perintah, larangan ataupun suruhan ataupun arahan, pedoman dan pilihan untuk
keteraturan dalam ketertiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan kata susunan kata lain dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma bahasa yang dalam peraturan tersebut harus mudah dilaksanakan ataupun dapat digerakkan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang satu, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan ataupun organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Dan yang keempat, dapat dilaksanakan. Dan yang kelima, kedayagunaan dan kesialgunan. Yang kelima, kejelasan rumusan. Dan yang ketujuh, keterbentukan. Bunyi peraturan undang-undangan tidak lain adalah bahasa yang ditetapkan untuk kewajiban, perintah, larangan, suruhan, arahan, pedoman dan pilihan untuk keteraturan dan ketertiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format dan peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma. Bahasa yang ada dalam peraturan tersebut harus mudah dilaksanakan atau dapat ditegakkan. Ketiga variabel tersebut, ada tiga variabel yang saling terkait: bahasa, norma, dan muatan. Ketiga variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang akan menunjukkan jenis dan macam peraturan perundang-undangan yang diinginkan oleh perancang peraturan perundang-undangan. Perancang harus berani mengatakan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan harus mengandung norma yang dibuat oleh perancang tersebut, dan juga harus menunjukkan bahwa norma yang dibuat sesuai dengan materi, muatan, dan peraturan perundang-undangan yang disusunnya. Berkomposisi dengan memfokuskan pada kalimat yang mengandung suatu larangan ataupun suruhan, kebolehan, diskresi, pengecualian bertindak bagi masyarakat, golongan tertentu ataupun perorangan, ataupun menciptakan suatu kewenangan yang baru untuk menghapuskan kewenangan yang sudah ada. Norma adalah salah satu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungan. Ada yang mengartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seorang dalam bertindak ataupun bertingkah laku dalam bermasyarakat. Perintah perilaku mewujudkan isi norma yang dapat menampilkan diri dari berbagai wajah. Penggolongan isi norma pada umumnya adalah perintah adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu. Larangan verbal adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu. Pembebasan atau dispensasi adalah pembolehan verlov khusus untuk tidak melakukan sesuatu secara yang diharuskan. Adalah pembolehan untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Metanorma ada 5 macam metanorma, yakni norma pengakuan. Norma perilaku yang ada dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi, misalnya larangan undang-undang yang berlaku surut. Norma perubahan, norma yang menetapkan bagaimana suatu norma berperilaku dapat diubah, misalnya undang-undang tentang perubahan. Norma kewenangan, norma yang menetapkan oleh siapa dan ditetapkan oleh prosedur yang mana norma perilaku ditetapkan, bagaimana norma perilaku harus ditetapkan, misalnya tentang kekuasaan kehakiman. Norma definisi dan norma penilaian sangat terkait dengan jenis peraturan perundang-undangan. Jenis jenjang ke atas ataupun ke bawah tipis dan tumpang tindih. Jenjang semakin ke atas semakin abstrak, begitu sebaliknya. Jenjang semakin ke bawah mudah dilaksanakan, begitu sebaliknya. Materi muatan peraturan perundang-undangan: undang-undang hukum pidana, undang-undang hukum perdata, undang-undang hukum administrasi, undang-undang pengesahan, undang-undang penetapan, undang-undang arahan dan pedoman, undang-undang organik, undang-undang keperdataan, undang-undang
uh, setiap orang yang berhak hidup serta berhak setiap orang yang berhak hidup mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Pasal 28A UUD RI tahun 1945. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1900 tentang HAM. Bagaimana pasal 338 KUHP, barang siapa yang merampas nyawa seorang dengan secara sengaja ataupun tidak sengaja maka akan termasuk pembunuhan dengan ancaman hukuman 10-15 tahun penjara. Ya baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.